اللهم صل وسلم على آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian pembahasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masuk pada bab yang ke-10, bab al-mubadarah ilal khairat wa hathu min tawjihi li khair alal iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudi. Bab anjuran untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Dan anjuran untuk selalu mengedepankan kebaikan dengan serius, dengan sungguh-sungguh tanpa ada keraguan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua, hendaknya kalian berlomba-lomba dalam kebajikan. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hendaknya kalian bersegera menuju maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Sedangkan surganya yang luas, seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dua ayat ini yang menjadi dasar hukum tentang fastabiqul khairat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Adapun syarahnya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa materi ini yang mencakup tentang dua hal. Yang pertama adalah al-mubadarah wal musara'ah ilal khairi, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, annal insana idza azzama 'alal amri wa huwa khair falyamdi fihi wa la yataraddad. Apabila seseorang sudah punya azam, punya niatan untuk melakukan kebaikan, maka janganlah ia menundanya, dan ataupun janganlah dia untuk taraddud, ragu-ragu untuk melakukan kebajikan tersebut. Ya. Beliau ingin menjelaskan dua hal ini. Ya, yang pertama tadi, ya, anjuran untuk bersegera, ya, berlomba-lomba dalam kebajikan. Yang kedua, apabila sudah punya azam, maka hendaknya dia untuk melaksanakan azam tersebut, ya, dan tidak ada keraguan baginya. Amal awwalu, yang pertama, khwas sekalian, ya, berkaitan dengan al-mubadarah, untuk menyegerakan suatu amal perbuatan tanpa adanya al-qasam, ya. Jadi tanpa adanya rasa malas. Wa kam min insani thawani wa kassala fafatahu khairun katsir. Betapa banyak orang yang dia itu malas, menunda-nunda kebaikan, ataupun melewati perkara-perkara yang baik, ya, maka sama halnya dia pun akan menunda-nunda untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah punya azam, ya, jadi sudah punya tekad, misalkan besok saya ingin puasa, ya, ya sudah, langsung dikerjakan bismillah tanpa ada keraguan. Atau ketika ingin, ya, sudah punya kentak dalam hati besok ingin, ya, ingin membantu tentang pembangunan masjid, misalnya, maka bismillah, ya, bismillah kita untuk melakukannya, ya. Kenapa ikhwas sekalian? Karena yang namanya baik itu, ya, usianya pendek. Jadi niat yang baik itu usianya pendek. Contohnya, ya, orang yang ingin menghadiri kajian majelis ilmu, ya, qadarullah anaknya nangis, gitu, maka enggak jadi, ya. Padahal dia sudah niat untuk menghadiri majelis ilmu. Karena dia itu ada halangan anak istrinya, ya,
anak yang belum mandi, ini nangis, ini pengen ini dan itu, akhirnya dia nggak jadi menghadiri majelis ilmu. Itulah ya hakikatnya bahwa niat yang baik itu usianya sangat pendek, sehingga kalau kita sudah punya niatan yang baik, maka hendaknya kita untuk menyegerakan niat yang baik tersebut tanpa adanya thawani ataupun menunda-nunda dalam kebajikan tersebut. Hal ini senada dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu al-qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah, dia lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang yang beriman, ya. Jadi orang yang kuat, ya, itu lebih baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang dhaif, yang lemah. Wa fi kulli khair, dan dalam kebaikan-kebaikan yang lain, ya. Maka kita sebagai orang yang beriman, ya, harus kuat gitu ya. Jangan merasa ajis, ya, lemah, ya, ataupun kasal, malas, ya. Karena itu adalah angan-angan kosong belaka. Dia ingin ini dan itu tapi tidak pernah melakukan. Maka harus meninggalkan angan-angan kosong tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka. Hendaknya kalian itu semangat untuk mendapatkan kebaikan. Kalau antum sudah punya tekad, saya ingin menghafal Al-Quran, saya ingin belajar bahasa Arab, saya ingin belajar ini dan itu, ya sudah, semangat. Meskipun di tengah perjalanan itu banyak halangan dan rintangan, ya. Karena tidak ada orang yang sukses, ya. Orang yang sukses dalam urusan apapun itu, dia hanya mendapatkan dengan santai-santai ataupun dengan menunda-nunda dan lain sebagainya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris, semangatlah kan. Ya. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Dan terus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga jangan ajaz, ya, jangan lemah, ya. Jadi ajaznya. Jadi agus ini dari kata ajaz, lemah, ya. Jadi orang yang memiliki rasa lemah, kasal, malas, maka orang ini tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fal insanu yanbaghi lahu an yusari'a fil khairat. Sudah seyogyanya bagi manusia untuk menyegerakan dalam, ya, niat-niat yang baik, melakukan perkara-perkara yang baik. Kullama dzakara lahu syai' minal khairi badiru ilaihi. Ketika dia ingat untuk melakukan sesuatu yang baik, maka segerakan, jangan ditunda-tunda, ya. Yang tadinya ingin bersilaturahim, ingin ziarah kebaikan, bismillah langsung kerja. Karena besok ditunda lagi nggak jadi, tertunda terus. Ya. Kemudian kata beliau, famin dzalika as-salatu was-shadaqah was-shaumu wal-hajj wa birrul walidain wa silatul arham. Sebagaimana contohnya tadi, ya, orang yang ingin mengerjakan salat berjamaah, wah nunggu nanti, ya, belum adzan. Sudah adzan nunggu nanti belum iqamah, ya. Sudah iqamah dia belum wudu dan wudunya harus ngantri lagi. Tahu-taunya sudah masbuk, sudah terakhir gitu. Jadi imam sudah salah. Jadi seperti itu, kalau kita menunda-nunda kebaikan maka akan terhalangi dari kebaikan yang ada. Kemudian tentang masalah sedekah, ya, tentang masalah sedekah, bismillah, ya. Berapapun yang kita miliki, ya sudah, bismillah, kita sisihkan untuk bersedekah. Enggak usah menunda nanti kalau saya sudah mapan. Nanti kalau saya sudah sukses, enggak perlu. Orang bersedekah itu enggak harus nunggu sukses, enggak harus nunggu mapan, ya. Apalagi sekarang sudah banyak, ya. Jadi kaleng kita ini sudah banyak. Tapi macet gitu. Ini harus digalakkan lagi. Artinya biar semangat gitu. Ya, dengan koin-koin itu nanti akan terus bertambah banyak, ya. Jadi jangan tunda-tunda kebaikan-kebaikan yang ada. Kemudian tentang masalah puasa, shaum, ya, itu jangan kita tunda-tunda, ya. Jadi kalau sudah punya niatan, ya, hari Senin, hari Kamis, atau Ayyamul Bid, atau Yaumul Arafah, atau Ashura, bismillah, ya. Terkadang setan itu membisikkan, wah ini musimnya lagi panas, wah kamu besok capek, ya.
lelah, letih, nggak bisa bekerja dan sebagainya. Jadi bisikan-bisikan itu akan muncul. Kalau kita kalah, maka hilanglah kebaikan yang ada. Kemudian kata beliau, wal haji wa birrul walidain. Begitu juga kalau sudah punya biaya untuk berangkat ibadah haji atau umrah, bismillah. Jangan menunda lagi. Ya. Karena banyak orang yang dia itu sudah daftar. Ya. Kemudian sudah wara-wara nanti akan berangkat haji umrah. Ternyata enggak jadi. Ya. Dengan berbagai macam alasan. Allah Subhanahu wa taala akan beri peringatan. Ya. Karena sudah punya niat yang suci. Ya, untuk ke tanah suci, tetapi dia seperti bermain-main. Maka Allah Subhanahu wa taala akan cabut tadi ya kebaikan-kebaikan yang ada, dan ia akan mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa birrul walidain wasilatul arham. Begitu juga orang yang ingin punya niatan untuk bakti kepada kedua orang tua. Dia ingin berziarah ke tempat orang tua tapi tertunda terus. Alasannya masih ada pekerjaan, masih sibuk ini dan itu. Karena sampai mati pun kita sibuk dengan urusan dunia. Tapi kalau kita tidak pernah untuk ya benar-benar punya azam, punya tekad untuk bersilaturahim, ya tidak akan pernah terjadi. Ya. Jadi inilah pentingnya kita untuk selalu kalau punya azam untuk beramal salih, maka bismillah, kerjakan. Wa ila ghairi dzalik min masailil khair, dan berbagai macam yang lainnya tentang perkara-perkara kebaikan ya. Maka kita untuk bersegera ya menuju dalam kebaikan jika sudah punya niatan yang baik. Ingat bahwa niat yang baik itu usianya sangat pendek ya. Kita sudah punya niatan yang baik ya, ada halangan sedikit enggak jadi niatan yang baik itu terrealisasi. Kemudian kata beliau, fal insanu rubbama yatawani fi syai' la yaqdiru alaihi ba'da dzalik. Ya. Ada kalanya manusia itu dia menunda-nunda ya atau malas ya, dalam perkara yang dia itu mampu. Imma bi mauthin aw maradin aw fawati aw ghairi dzalik. Ya. Maka dia akan tertunda ya. Tertunda kebaikan-kebaikan yang ada, misalkan tadi ingin bersedekah. Dia nunggu dulu depositnya itu kalau sudah banyak gitu ya. Kalau dia itu sudah mampu ya, bal yata'ajjal, maka segerakan ya. Haji umrah dan sudah daftar, segerakan, tunaikan. Al-istibab ma'nahu anna al-insan yasbiqu ilal khair. Artinya seseorang yang terus mendapatkan dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Wa yakunu min awalin nasi fil khair. Bisa jadi dia orang yang pertama kali dalam melakukan kebaikan. Ya. Jadi biasanya orang ini kalau sudah diawali dengan kebaikan, misalkan ada pembangunan masjid. Ya. Insya Allah ya. Insya Allah masjid kita ini akan kita bangun lantai 2. Kemudian di sana ini belum ada berdonasi. Antum ya menjadi orang yang pertama dan diikuti orang berikutnya seterusnya, maka itu akan menjadi fastabiqul khair. Jadi orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan. Wa yakunu min awwalin nasi fil khair, maka orang ini menjadi orang yang pertama kali dalam melakukan kebajikan. Wa min dzalika al musabaqatu fis sufuf. Begitu juga orang yang berlomba-lomba dalam melakukan ya mendapatkan saf yang pertama dalam salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam sebuah hadis, khairus sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik saf bagi laki-laki itu saf yang terdepan. Wa syarruha akhiruha. Dan saf yang paling buruk bagi laki-laki adalah saf yang paling akhir. Wa khairus sufufin nisa. Adapun saf yang paling baik bagi wanita akhiruh. Saf yang paling belakang itu adalah saf yang terbaik bagi wanita. Wa syarruha awwaluha. Dan saf yang terburuk bagi wanita adalah saf yang terdepan. Ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita untuk selalu berlomba-lomba ya, fastabiqul khairat. Jangan terus malah kita ini melakukan itsar. Antum paham itsar ya. Jadi itsar ini memberikan
perbuatan yang baik ini bagi orang lain. Misalkan antum sudah masuk masjid, sudah iqamah. Jadi masih ada 2 atau tempat saf depan ini masih kosong. Kemudian antum mempersilahkan, tafadhol, silahkan maju di depan. Ini namanya itsar, ya. Jadi mempersilahkan orang lain dalam kebaikan seperti ini, ya. Ada kaidah yang mengatakan al-itsaru fil qurabi makruhun. Jadi itsar itu mempersilahkan orang lain untuk melakukan kebaikan dalam masalah al-qurb, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hukumnya makruh, ya. Sama juga misalkan ada orang yang ditawari yang belum menikah, ya. Ini ada akhwat atau ada ikhwan. Sudah antum dulu aja. Padahal ini dalam masalah ibadah dan dia sudah masuk umurnya, ya. Karena menikah ini juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang dimaksud dengan itsar, ya. Jadi mempersilahkan orang lain untuk melakukan kebaikan yang harusnya yaitu berlomba-lomba, maka itu hukumnya makruh, ya. Wa fi ghairiha mahbub. Adapun dalam masalah yang lain, itsar dalam masalah yang lain, mempersilahkan orang lain dalam kebaikan selain daripada masalah qurab dalam ibadah, itu hukumnya mahbub, dianjurkan, disuka. Contohnya apa? Misalkan antum naik kendaraan, ya. Jadi naik hafilah, naik bis, ya. Kemudian di situ ada orang tua, ya. Manula antum sudah dapat kursi. Kemudian mempersilahkan ini selain dari bab ibadah, maka ini adalah hukumnya mahbub, dianjurkan, ya. Jadi jangan dibalik, ya. Dalam masalah ibadah kita ini memberikan itsar kepada orang lain, tapi di luar ibadah malah kita ini berlomba-lomba. Kan kita kan seperti itu, ya. Jadi ingin naik kereta, ingin naik bis, ya. Kalau sekarang mungkin sudah ada tiketnya, ya. Sudah ada nomornya. Kalau dulu kan enggak. Pokoknya menjadda wajah, siapa yang bersungguh-sungguh, ya yang paling terdepan, dapat kursi, ya. Jadi sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Izzuddin, ya, tentang masalah itsar, ya. Jadi mempersilahkan orang lain untuk melakukan kebajikan, kata Izzuddin rahimahullah, la itsara fil qurbat. Jadi tidak ada itsar dalam masalah amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Dalam masalah al-itsar bima'it taharah. Jadi juga tidak ada itsar dengan air yang digunakan untuk bersuci. Misalkan pas tidak ada air, adanya air sabgai. Kemudian ada orang lain yang ingin bersuci juga. Antum juga belum mengambil air wudu, ya. Maka ini tidak boleh mempersilahkan, monggo jenengan dia, tidak bisa. Harus antum dulu mengambil air wudu baru orang lain, ya. Jadi dalam masalah qurbat ini enggak ada itsar. Karena Allah perintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian kata Izzuddin rahimahullah, wala bisatril aurah wala bisaffil awwal. Dan juga tidak ada itsar dalam menutup aurat, ya. Sama-sama auratnya tersikap, terbuka, kemudian ada sarung, sudah antum aja nutup aurat saya biar seperti ini, enggak bisa, ya. Kata beliau, ya. Dan juga dalam masalah shaf yang pertama enggak boleh kita itsar mempersilahkan. Tentang dia sudah sepuh kemudian monggo persilahkan, ya. Karena itu adalah menyalahi firman Allah fastabiqul khairat wasari'u ila maghfirah, ya. Dan inilah babnya adalah al-mubadarah ilal khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan, ya. Kemudian sebagian para ulama menjelaskan, ya, seperti yang disampaikan oleh Syekh Abu Muhammad, ya, fil Furuq, ya. Man dakhala alaihi waqtus shalah wa ma'ahu ma yakfihi li taharati wa hunaka man yahtajuhu li taharati lam yajuz lahu al-itsar. Barang siapa yang sudah mendengar adzan dikumandangkan, sudah masuk waktu sholat, kemudian ia mengambil air wudu dan air wudunya itu terbatas, kemudian ia mempersilahkan orang lain untuk mengambil air wudu, maka ini hukumnya lam yujuz, tidak boleh bil itsar. Tidak boleh itsar mempersilahkan orang lain untuk mendapatkan kebaikan ataupun berlomba-lomba dalam kebaikan, ya.
walau arada al-mutaru ithar ghairu bit-ta'am. Ya. Begitu juga ya, apa yang dia maksudkan ketika dia itu orang yang terdesak. Ya. Kalau enggak makan dia mati. Maka ini pun enggak. Ya. Jadi sama-sama enggak makan 3 hari 3 malam. Ya. Kemudian ada makan yang harusnya dimakan terlebih dahulu. Tapi dia kasihkan orang lain, dia mati, orang lain yang hidup. Maka hendaknya kita ini untuk ya berlomba-lomba dalam kebajikan, bukan sebaliknya. Begitu juga yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Khatib ya, di dalam kitabnya Al-Jami, karrahu qaumul ithar at-talib ghairu bi nubuwatihi fil qira'ah lianna qira'atul ilmi wal musara'ah ilahi qurbah wal itharu bil qurbah makruh. Jadi ketika ada orang yang ingin ya, menghadiri majelis ilmu atau dengan amalan-amalan baik yang lain, ya, maka qiraatul ilmi, ya, membaca atau mempelajari ilmu, yang misalkan dia itu membutuhkan suatu ilmu tapi dia mempersilahkan orang lain terus. Ketika diajak ingin menghadiri majelis ilmu, monggo wes silakan, ya. Ketika diajak sholat, sudah silakan, saya nitip wae, enggak bisa. Orang mau ibadah kok nitip namanya mau beli ke Padang, itu kan enggak bisa. Jadi dalam masalah ibadah itu enggak ada istilahnya saya nitip dulu, saya nanti dulu, ya, enggak bisa, ya. Jadi harus dia itu musara'ah. Wal itharu fil qurab makruh. Jadi sekian para ulama, ya, yang disampaikan oleh Izzuddin, yang disampaikan oleh Imam Al-Khatib, yang disampaikan oleh Imam, ya, beberapa para muhaqqiqin yang lainnya, mereka mengatakan bahwa ithar dalam ibadah itu hukumnya makruh. Adapun yang lainnya adalah sesuatu yang dianjurkan. Seperti tadi ya, orang tua, orang yang sepuh butuh tempat duduk, ini bukan masalah ibadah, ya. Meskipun ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdoh atau ghair mahdoh. Tapi dimasukkan Al-Qur'an ini ada, dia seperti tadi, sholat, ya, shaf yang pertama, dia berlomba-lomba. Atau orang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah atau bersedekah, ya. Maka ini dianjurkan dia terlebih dahulu baru mempersilahkan orang lain. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam syarah ini, Syekh Utsaimin rahimahullah menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ini melihat aqwaman suatu kaum fi muakharatil masjid. Mereka ini selalu mengakhirkan untuk mendatangi masjid, lam yasbiku wa lam yataqaddam. Dia tidak berlomba-lomba ataupun dia lebih terdepan, ya, dalam masalah untuk menghadiri, ya, salat berjamaah tadi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qaum yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhumullahu azza wa jalla. Jadi senantiasa suatu kaum ketika mereka itu mengakhirkan, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya dia tertunda terus, ya. Salat subuhnya ketika matahari sudah suruh baru bangun tidur, gitu. Kemudian salat isyaknya, ya, jadi tidak mengerjakan kecuali kalau sudah mau tidur. Ini kebanyakan para ummahat, gitu, ya. Jadi ini hati-hati, enggak boleh untuk menunda-nunda kebaikan. Kalau misalkan itu ada anak kecil, ya, dia rawan mungkin ada udhur. Tapi kalau sudah enggak punya anak kecil, ya, enggak ada pekerjaan, sudah dikumandangkan adzan isya, enggak usah menunda-nunda, ya. Nanti saya sholatnya sekalian mau tidur, ya, sekalian bersih-bersih, kemudian tidur jam 11:30, terus seperti nanti subuhnya sekalian, ya, sekalian mau nata baju buat anak-anaknya, nanti 5:30 atau jam 6. Ini namanya orang yang menunda-nunda dalam kebaikan, ya. Jadi orang-orang yang menunda-nunda dalam masalah dia beribadah kepada Allah, balasannya Allah akan tunda kebaikan-kebaikan yang ada, ya. Jadi semua itu kembali kepada diri kita. Kalau kita ini bersungguh-sungguh, kita terus untuk mengedepankan kebaikan, berlomba-lomba, Allah akan memberikan kemudahan pada kita. Sebaliknya kalau kita menunda-nunda terus, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala menunda kesuksesan, Allah akan menunda rezeki, Allah akan menunda kebaikan-kebaikan bagi. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran, ya. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Ini dalil bahwasanya kita ini diperintahkan untuk musara'ah, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam keburukan, ya. Kebanyakan orang kan berlomba-lomba dalam keburukan, ya. Jadi giliran dia untuk, ya, mendapatkan tiket, ya, bisa masuk ke stadion untuk nonton bola, dia cepat-cepat. Karena nanti kalau terlambat, ya, 5 menit ini sudah habis tiketnya. Menyesal dia, wah kenapa saya nggak terdepan untuk mendapatkan tiketnya nonton bola di stadion. Dia menyesal. Tapi giliran dia ini terlewatkan waktu sholat berjamaah, dia abaikan seperti nggak punya beban. Ya. Maka jangan seperti itu. Artinya dalam kebaikan, dalam ibadah, hendaknya kita ini berlomba-lomba dalam kebaikan, kecuali, ya, kecuali memang ada udzur, ya. Ada udzur yang memang kita tidak bisa untuk menjadi orang yang terdepan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Yang mana Allah sediakan bagi orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan ini, Allah sediakan surga. Yang mana surga itu luasnya langit dan bumi. Bayangkan, ya. Jadi seluas langit dan bumi itu adalah surga-surga. Allah Subhanahu wa taala mu'iddat lil muttaqin. Allah berikan, Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka bagaimana, ya? Bagaimana para salaf dahulu, ya? Mereka ini sangat antusias, sangat berlomba-lomba gitu, ya, untuk mendapatkan jalan yang terbaik, ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Mubarak, beliau dari kalangan ulama, dari kalangan tabi'in, fa wallahi la in istaqamtum laqad sabaqtum sabqan ba'idan. Ya, kata beliau, demi Allah, apabila kalian ini beristiqamah, maka kalian ini telah mendahului kebaikan-kebaikan yang sangat jauh, ya. Dan beliau juga pernah menyampaikan, akhwafu ma akhaf, ya, 'ala nasi ithnatani. Ada 2 hal yang aku khawatirkan, kata beliau, ya, yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama adalah an yu'athiru ma yarawna 'ala ma ya'malun. Dia memberikan kisah tentang apa yang harus dia kerjakan, yang harusnya dia terdepan, tapi dia serahkan kepada orang. Sudah, giliran dia ada sholat, puasa, sudah nanti, ya, belakangan, ya. Nanti kalau sudah sukses, belum sukses sudah mati dulu, ya. Jadi inilah orang-orang yang tertunda dalam kebaikan. Kata beliau yang kedua, wa an yadhillu wa hum la yash'urun, dan mereka ini, ya, tersesat, tersimpan yang sangat jauh, dan mereka tidak merasakan hal itu. Dan qala Sufyan wa huwa sahibul bid'ah, ya. Maka Sufyan, ya, dari kalangan tabi'in juga mengatakan itulah, ya, orang-orang ahlul bid'ah. Mereka ini ketika diajak kebaikan, salat jamaah nanti itu, ya, kan itu hukumnya, ya, tentang masalah-masalah sunnah, ya. Lebih baik kita salawatan dulu, ya. Salawatan dulu supaya bisa terpenuhi hajat-hajat kita, ya. Kemudian, ya, bagaimana para salaf dahulu, ya. Mereka ini benar-benar sangat antusias, ya, berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan, dan mereka tidak pernah memberikan ithar, kesempatan orang lain untuk mendahului dalam kebaikan, ya. Inilah yang harus kita pahami. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam kitab ini, ya, ammal musara'atu ilal maghfirah, adapun bersegera untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa an yusari'a al-insanu ila ma fihi maghfiratud dzunubi, ya, maghfiratud dzunubi, ya. Jadi manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan maghfirah dari dosa-dosa yang ia kerjakan, ya, mendapatkan maghfirah dari Allah. Al-istighfar lillahi azza wa jalla, fa qawlu astaghfirullah, ya. Setelah kita melakukan kesalahan, disengaja atau tidak disengaja, iringilah istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah terus. Jangan menunda-nunda, ya. Jangan terus istighfar itu ketika sudah melakukan dosa besar, baru istighfar, tidak. Maka terkadang, ya, setelah sholat saja itu kita diperintahkan untuk beristighfar.
Padahal kan kita sedang melakukan ibadah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi setelah salat kita diperintahkan untuk istighfar. Ini menunjukkan apa? Ya, musara'ah ilal maghfirah ini untuk menggugurkan dosa-dosa yang ada. Ya, Allahumma ighfirli atau Allahumma inni astaghfiruka dan seterusnya, ya. Jadi ini perkara-perkara yang harus disegerakan, tidak boleh kita tunda-tunda terkait tentang masalah puasa, masalah salat, masalah ya sedekah dan sebagainya. Kemudian beliau ingin menjelaskan kembali terkait tentang ithar ataupun musara'ah, ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innal insana idza tawaddaa fa asbaghal wudhu' thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, jadi beliau memberikan contoh apabila seseorang ini sudah mengambil air wudu, maka sempurnakanlah wudunya. Jadi jangan cepat-cepat, ya. Hanya dicipratin gitu aja, cipak-cipiknya. Artinya keran dibuka kemudian hanya dibolak-balik aja. Ini yang sering kita jumpai, ya. Terkadang anak-anak kita seperti itu. Kalau diawasi, ya, anak-anak ini wudunya ya sesuai dengan apa yang kita ajar. Tapi ketika enggak dilihat, ya sudah, keran dibuka, kepalanya digoyang, rambutnya basah semua, ketika ditanya sudah wudhu sudah. Ini buktinya, rambutnya basah, ya, basah di babios. Kakinya juga sama, kaki tangan seperti itu. Itulah ibadahnya anak-anak, ya. Artinya dia itu melakukan benar-benar itu ketika dilihat. Maka kita menjadi orang dewasa, jangan seperti itu, ya. Maka beliau menyampaikan, hendaknya kalian untuk menyempurnakan wudhu, jangan tergesa-gesa. Kemudian kita membaca doa. Antum sudah hafal semua doa setelah wudhu. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Terus dibaca. Setelah kali wudhu dibaca. Ya. Bayangkan kita membaca sehari minimal 5 kali. Ya. Ini Masya Allah kita akan terus, ya. akan lebih hafal lagi harus. Ya. Kemudian kata beliau, fa innahu tuftahu lahu abwabul jannah. Jadi kalau kita sudah mengambil air wudu, menyempurnakan wudu dan membaca doa ini, balasannya apa? Akan dibukakan pintu-pintu surga, bayangkan. Dengan doa yang ringan, Allah akan membukakan pintu-pintu surga yang ada. Kemudian kata beliau, ya, al-jannatu ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyuha syaa. Jadi pintu surga yang 8 itu maka diperintahkan, silahkan mau masuk dari pintu arah mana saja. Ya. Wa kadzalika idza tawaddaa fa inna khatayahu takhruju min a'dha'i wudhu'uhu ma'a akhiri qatrati min qatril ma'. Ya. Jadi kalau dia ini sudah mengambil air wudu, maka kesalahan-kesalahan ini akan berguguran, akan berjatuhan bersamaan dengan tetesan air wudu yang jatuh dari muka, dari tangan, ya, dari kaki itu berguguran bersamaan dengan tetesan air wudu tersebut. Ini Masya Allah, ya. Artinya orang yang sudah mengambil air wudu, salatnya juga insya Allah khusyuk, maka ini akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fahadihi min asbabil maghfirah. Maka ini adalah salah satu sebab di antara mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya as-salatu ila as-salawati, ya, al-khamsah, al-jumu'ah ila al-jumu'ah, al-umrah ila al-umrah, mukaffirat, ya. Jadi satu salat dengan salat yang lain, satu Jumat dengan Jumat yang lain, satu ibadah umrah dengan ibadah umrah yang lainnya, itu akan menghapuskan dosa-dosa yang ada. Selama dia itu idza istanata al-kabair, selama menjauhi dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa besar kita jauhi, kemudian kita terus melakukan hal-hal yang terbaik bagi kita, maka itu akan menjadi peluang masuk ke dalam surga. Bal yusari'u insan ila asbabil maghfirah. Itulah contoh bahwasanya beliau ini menjelaskan
Berlomba-lomba untuk mendapatkan maghfirah itu aplikasinya seperti itu, ya. Jadi menyempurnakan untuk membaca doa, maka terbuka ya pintu surga yang 8 ini dan dikatakan silakan masuk dari pintu surga mana saja yang dikehendaki. Ya, ini yang pertama. Al-amru tsani yang kedua, wa jannati arduha samawati wal. Kemudian kata Allah menyampaikannya, dan surga yang luasnya itu langit dan bumi. Wa hadza yakunu bi fi'lil ma'murat. Ini bisa dilakukan dengan cara melakukan ya perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Antusari'a lil jannati bil 'amalillah. Untuk melakukan menyegerakan kebaikan-kebaikan supaya pintu surga itu terbuka baginya. Wala 'amal lil jannati ila al 'amal salih. Tidak ada suatu yang bisa membuka pintu surga kecuali dengan amal salih. Inilah yang dimaksud dengan kata beliau alladzi yakunu sababan lidukhulil jannah fasar'a ilaih. Ya, ini yang akan membuka pintu-pintu surga. Jadi pintu surga ini bisa ditempuh ya 8 pintu surga itu dengan cara tadi. Ya, dengan cara dia menyempurnakan al-wudu, kemudian membaca doa, kemudian juga dia menyegerakan ya, amalan-amalan yang ada selama dia menjauhkan dari dosa-dosa besar, maka dosa-dosanya akan berkukurannya. Demikian khas sekalian, kita break dulu untuk memandangkan adzan. Insyaallah. Baik. Perkara yang kedua, ya. Jadi yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah tentang bab al-mubadarah ilal khairat, bersegera untuk melakukan kebaikan. Beliau membagi ada 2 hal tadi, ya.
Yang pertama adalah untuk al-mubadarah, bersegera. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ada beberapa permasalahan, ya, yang belum sampai dan kita belum jelaskan, ya. Tetapi beliau ingin menjelaskan beberapa hal, ya, terkait firman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang menyegerakan dengan amal ibadah maka dia akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-amru tsani, perkara yang kedua, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Allah sudah siapkan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Ini untuk siapa? Wa hadza yakunu bi fi'lil ma'murat. Ini bagi orang-orang yang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika di sana ada perintah, maka ia kerjakan. Antusari 'anil jannati bil 'amalillah. Ya. Jadi dia melakukan, menyegerakan semua amal ibadah itu, ya, untuk bisa disegerakan masuk ke dalam surga. Wala 'amala lil jannati ilal 'amal shalih. Dan tidak ada suatu amalan yang bisa masukkan ke dalam surga kecuali adalah dengan amal saleh. Meskipun seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena hasil dari ibadahnya sendiri. Sebagaimana suatu hadis yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah manusia itu masuk ke dalam surganya Allah itu lantaran karena amal ibadah. Maka para sahabat balik bertanya, tidak pula engkau wahai Rasul, tidak pula aku, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan beliau untuk masuk ke dalam surga. Cuman, ya, ada beberapa sebab kita ini bisa dimasukkan ke dalam surga dengan cara beramal salih tadi. Hada huwal ladzi yakunu sababan. Jadi ini menjadi sebab kita sering melakukan amalan-amalan salih untuk masuk ke dalam surga. Tsumma bayyana Allahu hadhil jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait tentang masalah surga ini. Ya, seperti apa sih surga itu? Bi anna 'ardaha as-samawati wal ardh. Bahwasanya luasnya itu adalah seluas langit dan bumi. Wa hadza yadullu ala sam'ihi wa 'azamatihi. Ya. Dan ini menunjukkan atas luasnya dan besar dan tidak ada yang mampu untuk menghentikan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal dengan melakukan amal saleh bisa amal-amal saleh itu mengantarkan dirimu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai salah persepsi bahwa orang masuk surga itu bukan dengan ia disebabkan amal saleh, tidak, ya. Artinya dengan benar amal saleh kemudian otomatis masuk surga, tidak. Tapi masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebabnya itu dengan dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menjelaskan kembali uiddat lil muttaqin, yang mana surga ini diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, yakni hayatul lahumul ladzi a'addaha lahum huwallahu azza wa jalla. Ya, yang Allah sediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa, ya, sebagaimana hadis qudsi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, a'dadtu li ibadi shalihin, telah aku sediakan, ya, bagi hamba-hambaku yang salih, ya, itu adalah surga. Mala ainun ra'at, yang belum pernah terlihat oleh kedua mata. Wala udhunun sami'at, dan belum pernah terdengar oleh kedua telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terbetik dalam hati manusia. Itulah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang memberikan ilustrasi tentang surga neraka, ada beberapa film bioskop ini bukan surga, bukan neraka. Itu hanya ilustrasi manusia yang ada dalam benak. Karena itu sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
surga yang belum pernah dilihat oleh manusia, yang belum pernah terdengar kenikmatannya, yang belum pernah terpetik dalam hati manusia. Kalau yang digambarkan bukan surga, ya. Jadi jangan kita ini terlalu ya terlena dengan film-film yang menggambarkan tentang pesona surga dan neraka, bukan surga dan neraka. Itu hanya ilustrasi yang ada di dalam benak manusia. Tsumma manhum al-muttaqun. Kemudian dia ingin menjelaskan siapa orang-orang yang bertakwa tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra. Mereka orang-orang yang menginfakkan sebagian harta mereka ketika diberi kelapangan. Wad-dharra, dan juga ketika diberi kesusahan, ya. Dalam kondisi susah payah, dalam kondisi lapang, maka dia untuk menginfakkan hartanya. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Ketika ada orang yang membuli, ketika ada orang yang memfitnah, menggibah, sudah biarkan. Itu menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Dan pahala, ya, pahala orang yang menggibah itu, ya, menggibah itu akan diberikan, gitu, akan ditransfer. Jadi dia tidak mudah terpancing, tidak tersulut emosi. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidh, dia tidak mudah terpancing, dia bisa menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia, mudah memaafkan, tidak ada dendam, ya, kemudian tidak ada ingin, ya, membalas dengan yang lainnya, ya, maka dia memaafkan kesalahan-kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa dalam surat Al-Imran ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang ketika melakukan perbuatan keji dan munkar, atau mereka ini yang berbuat zalim pada dirinya sendiri, dzakarullah, mereka ingat Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa besar, ya, melakukan perbuatan maksiat, dosa-dosa, dia ingat terus, maka segera dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang dia lakukan. Li dzunubi wa ma yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan terus ya senantiasa melakukan dengan apa yang mereka ketahui. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbih, ini adalah balasannya surga, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tajri min tahtihal anhar, yang mana di dalamnya, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah balasan yang besar bagi orang-orang yang melakukan ihsan tersebutnya. Demikian akhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum, ya. Intinya kita untuk menyegerakan niat baik kita, karena niat yang baik itu adalah usia yang sangat pendek. Ada gangguan sedikit maka buyar, tidak melakukan lagi, ya. Kemudian ada halangan sedikit, kita tidak jadi melakukan kebaikan-kebaikan yang ada. Artinya kita tertunda dengan kebaikan-kebaikan, sama halnya kita menunda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma